itu ketika yang kecil kita amalkan, maka yang besar akan kita mudah untuk mengamalkan. Nah, ketika saya tanya kepada Pak Kiko tadi, apa yang kalian ikuti dari Yesus? Tadi dia mengatakan bahwa 1100 juta persen yaitu perkataan. Tapi tidak ada saya menemukan di dalam Bible itu perkataan Yesus menuhankan kepada dirinya. Terus mereka mendapatkan ini dari mana? Pengajaran dari mana menuhankan kepada Yesus ini? Padahal pengajaran Yesus itu menuhankan kepada Bapa yang di sorga. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Yesus, Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Iya. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Oh Yesus, saya pikir kamu yang kami tuhankan. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Oh, jadi kamu diutus oleh Bapa? Iya. Emang benar? Benar. Ada dalilnya? Ada. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Terus Yesus kita berdoa kepada siapa ini? Oh, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya satu Bapa, yaitu di sorga. Kenapa kita harus berseru kepada Bapa yang di sorga? Karena saya juga bersyukur kepada Bapa yang di sorga. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti pengajaran Yesus ini mengajarkan kepada Bani Israel untuk menuhankan Bapa di sorga. Jadi yang Tuhan itu Bapa di sorga. Terus Yesus siapa? Utusan Tuhan. Hamba Tuhan. Selesai. Yang saya bingung, sampai sekarang Kristen ini tidak bisa jabarkan kepada saya, pengajaran dari siapa mereka dapatkan itu untuk menuhankan kepada Yesus itu. Apakah dari Yesus sendiri, atau dari bapak-bapak gereja, atau dari asumsi pribadi? Itu yang kita tanya kan. Dari Yesus sendiri. Kalau contoh, di mana datanya kalau dari Yesus sendiri? Kalau dari Yesus pasti ada dalilnya kan? Gampang kok. Kalau dari Yesus kan ada dalilnya. Kalau dari Yesus kan ada dalilnya, gitu kan? Gini Bang Loading, ketika Bang Loading, ketika nih teman-temanku Muslim, ketika teman-temanku Muslim berbicara seperti ini, ketika Anda sedang berbicara aja kami langsung secara otomatis berpikir gini. Ketika pertanyaan itu timbul, dalam keimanan kami, dalam diri kami sudah tersandingkan Tritunggal itu. Jadi terjawab sudah dalam batin, bukan menjawab untuk manusia. Kenapa buang-buang muka ke samping Bang Loading? Kayaknya Bang Loading nggak suka jawaban saya. Bukan Pak Kiko, bukan nggak suka. Anda ini kawan saya yang paling terbaik. Anda salah satu Kristen yang paling sopan di dunia ini. Yang saya temukan ya, begitu. Begini Saya Bang ulangi Kiko. Bang Loading. Iya, begini Bang Kiko. Bang Kiko, saya tanya sama Bang Kiko. Silakan. Apa gunanya sih? Apa gunanya sih kita punya kitab suci itu dalam beragama? Apa gunanya? Apa gunanya kita suci, Pak? Kitab suci itu ada sama kita. Berguna, ya sangat berguna. Karena di dalamnya lah kata-kata yang langsung dari Tuhan itu sendiri. Di situ lawan Pak Kiko ini tidak bisa pakai dua mata, saya pakai sebelah mata saja. Silakan. Saya pakai sebelah mata sebelum Pak Kiko. Semoga direndahkan hatinya pakai dua mata. Bagaimana Pak Kiko? Coba. Apa gunanya kita punya kitab suci beragama itu? Sebagai pedoman hidup. Selesai sudah. Mantap, jawaban yang singkat, jelas dan ketat. Sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada siapa? Jangan bilang siapa. Pertanyaan itu pada orang yang mengimani. Pertanyaan itu alamatkan kepada orang yang mengimani kitab itu. Kira-kira maksudnya kitab apa? Maka sebut namanya Bang, jangan kitab doang. Ya kitab banyak. Kitab apa dulu? Lah kenapa dilihat? Lah kan harus lihat namanya. Masa banyak kitab apa dulu? Kalau disebut namanya, contoh Injil baru bisa dijabarkan.
bisa diterangkan. Lah kalau disebut kitab-kitab dong, lah emang di sana nggak buka kitab sekian pasal sekian, undang-undang pasal penganiayaan masuk berapa itu pasal penganiayaan berapa tahun? Garuk kepala Ini pusing. Pak Kiko, coba Pak Kiko fokus dengan saya punya perkataan. Pak Kiko fokus. Fokus. Apa gunanya kita beragama punya kitab suci? Tadi Anda jawab bahwa kitab suci itu adalah pedoman bagi manusia. Nah, itu ada kalau di dalam Islam itu ada di dalam Quran surah Al-Jajiyah ayat 20. Itu kan? Di situ dikatakan apa? Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Ini baru Kan? jelas. Sekarang begini, Bang Loring, sebentar iya, dengar dulu. sedikit. Makasih. Nggak banyak, sedikit doang. Kalau begini saya baru berpikirnya sudah benar pertanyaannya. Disebut Al-Quran tadi. Tadi kan kitab-kitab doang. Kitab apa yang dimaksud? Maksudnya begini, untuk apa kita beragama ini kita punya kitab suci. Kalau Islam kan kitab sucinya Al-Quran. Kalau Kristen kitab sucinya kan Bible. Apa Oke. gunanya kitab suci itu kepada kita? Gunanya kitab suci kepada kita itu Pak Kiko, biar kita bisa cari tahu Tuhan kita itu siapa. Supaya kita cari tahu apa larangan Tuhan, apa perintah Tuhan, itu kita tinggalkan, itu kita laksanakan. Gunanya kitab suci dalam orang beragama itu, dia tahu, oh Tuhannya ini. Oh ini Pedoman perintah kami, Tuhannya. pedoman. Ini larangan Tuhannya. Taati perintah Tuhan, tinggalkan larangan Tuhan. Apa risikonya jika kita melanggar perintah Tuhan? Apa keuntungannya jika kita mentaati perintah Tuhan? Itulah gunanya kitab suci. Nah sudah singkat pedoman hidup bagi kami. Apa yang salah di sana? Nah, oke. Kitab suci itu adalah pedoman hidup bagi kalian. Kalau Al-Quran, kalau kami Islam Al-Quran, kalau Kristen Bibel, kalau Kristen adalah Bibel. Nah, pedoman hidup untuk mentaati kepada Tuhan, benar? Benar. Nah, benar. Pertanyaannya Ya. timbul ini. Di dalam Bible itu menceritakan siapa yang Tuhan. Kalau ada di sini air lirik itu terus gak bakal masuk sama Bang Loading. Udah saya bilang tadi, ketika Bang Loading bertanya itu, kami yang mengimani secara otomatis yang dalam pikiran kami langsung tersandingkan Allah yang Tritunggal. Sudah. Kemana dia lari? Saya panggil nanti pemadam kebakaran, disemprot sudah. Dari tadi abang bertanya terus, saya belum bertanya. Ada yang mau saya tanya sama kalian. Kalau saya bertanya itu tidak menyinggung-nyinggung atau meledek-meledek. Saya kalau bertanya itu benar-benar pengen tahu. Iya, sabar Pak Kiko. Ya, ada Sabar dua Pak Kiko begini. Haruskah Sabar Pak hari Kiko begini. Iya, Anda bertanya, silakan bertanya bebaslah sama saya. Maksud saya begini Pak Kiko. Ketika Anda mengatakan bahwa kitab suci itu adalah pedoman hidup bagi Anda. Terus tadi Anda mengatakan bahwa itu adalah Tritunggal. Pertanyaannya, saya membaca kitab suci Anda tidak dapat. Apakah tidak tertulis Tritunggal di dalam Bible? Jangankan Tritunggal, tidak usah tertulis kata Tritunggal di dalam Bible. Konsepnya ada atau tidak? ada. Kasihkan saya dalil konsepnya. Kejadian 1 ayat 26 apa 27? 27 sepertinya. Sudah, jangan dibantah-bantah. Jangan cari alasan apa. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksudnya apa? Ada berapa pribadi di sana? Kita. There is any ada bukan itu lebih dari satu dong. Itu sudah jamak. Dari kepala. Apakah harus saya menjawab sesuai dengan kehendakmu Bang Loading? Nanti semua akan loading berputar-putar 7 keliling sampai pusing. Bang Loading luar biasa. Biarlah teman-teman di atas sudah bisa tertawa, kita pun harus bahagia. Karena Bang Loading adalah sahabat sejatiku yang sangat luar biasa. Memang beliau tajam dan bisa membuat sesuatu yang segar dan membuat otak dingin. Kadang-kadang panas juga, panas-panas dingin. Seperti... Tanya. Daripada muter-muter kita tanyalah. Apa Pak Kiko mau tanya apa? Tanyalah. Saya izin dulu ke atas. Karena pertanyaan ini, karena saya jujur menyeberang, tapi saya memang nggak tahu. Disitulah satu yang membuat saya tuh nggak mau pindah kapal. Karena kapal di sini sudah aman. Menurut saya ya, kalian jangan terganggu teman-teman. Boleh nggak tanya? 2 pertanyaan. Jangan nanti dikata apa. Minimal 10.
Minimal 10. Kalau 10 tidak bisa bertanya, baru cuma 2 kembali ulang ke 1, minimal 10. Sedikit banget sih. Terlalu sedikit. Begini nih, SD, biarpun SD, otaknya itu terus belajar. Makanya kalau Oke, orang silakan. 2 aja dulu, jangan banyak nanti pusing. Bukan saya yang pusing. Tapi izin dulu teman-teman di atas, boleh nggak bertanya? Saya nyebrang pertanyaannya. Keimanan saudara yang saya tanya. Bertanyalah daripada saya yang tanya Anda putar-putar seperti orang mau kasih masuk mayat di kubur. Tanya. Kalau kata Bang Loding bisa, belum tentu yang lain bisa. Bisa dulu dari atas semua, baru bisa masuk pertanyaan itu. Apa Anda mau tanya apa, silakan. Kenapa? Ada saudaraku, dia cewek, nggak pernah beribadah. Kenapa? Intinya gini, kenapa teman-teman Muslim yang perempuan tidak sholat Jumat? Boleh nggak bertanya? Jangan nanti bilang pelecehan lagi. Saya nggak mau. Ya, sekarang begini, tidak ada larangan wanita tidak boleh sholat Jumat. Yang mau sholat silakan sholat, tidak masalah. Yang tidak sholat tidak masalah, karena itu dikhususkan bagi laki-laki. Palingan perempuan kalau mau sholat ya sholat zuhur. Bentar, saya kan komunitasnya dikelilingi teman-teman Muslim hampir 1000%, 99,99. Maksud gini, setiap mereka sholat Jumat, aku yang jagain parkiran, jagain apa, mereka supaya Iya, apa poin pertanyaannya? Nggak ada perempuan sholat Jumat saya lihat. Kenapa? Iya, tidak wajib, perempuan itu tidak wajib, yang dikhususkan laki-laki. Kalau ada perempuan yang mau sholat Jumat ya silakan. Ada sebagian masjid perempuan sholat Jumat kok, banyak, bukan cuma di tempat Anda. Banyak. Ada kalau yang tidak sholat Jumat juga tidak masalah karena dikhususkan bagi laki-laki bukan perempuan. Gitu. Bagaimana tentang pengajaran itu? Maksud gini, saya tidak bermaksud apa ya, kayak teman-teman yang lain kan nyinggung-nyinggung atau saya benar-benar pengen tahu jawabannya yang sebenarnya, bukan maksud apa-apa, menambah ilmu saya, menambah kepintaran saya, yang tidak saya tahu menjadi tahu. Gini, kalau saya lihat, saya tanya, konsep keimanan kalian bagaimana? Apakah dosa bukannya ditanggung masing-masing sebagai insan manusia, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, pertanggungjawaban masing-masing? Kalau saya tanya mereka, kan ditanggung suami, apa begitu? Saya bertanya ya, bukan maksud apa-apa. Aku harus menjaga perasaan kalian. Iya. Jangan garuk-garuk kepala. Apakah dosa? Iya. Apakah dosa perempuan? Apakah maksudnya dosa itu ditanggung masing-masing atau apakah dosa istri ditanggung suami begitu? Ya, katakanlah secara pandangan umum, bukankah setiap dosa itu ditanggung pribadi masing-masing? Pertanggungjawabannya seperti itu. Apakah dosa setiap tindakan manusia ya? Berarti termasuk di dalamnya perempuan sama laki-laki. Bukankah ditanggung masing-masing, nanti pertanggungjawabannya ke atas kepada Sang Maha Pencipta itu? Iya, ditanggung masing-masing. Oh. Terus kenapa yang perempuan tidak sholat Jumat? Kenapa? Saya bertanya. Ya memang tidak ada perintah. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Kan kami mengikuti kitab suci kami. Kalau ada perintah sholat dan wanita tidak sholat, maka suaminya itu harus menyuruh dia sholat. Apabila suaminya sudah menyuruh dia sholat tapi dia tidak sholat, maka dosa ditanggung oleh dia. Tetapi jika ada suami yang lihat istrinya tidak sholat tetapi dia tidak ingatkan, maka suami bertanggung jawab itu. Begitu. Suami harus bertanggung jawab. Makanya tadi saya mengatakan di dalam Islam itu kalau kita punya 5 hak istri kepada suami. Makanan, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, dan pakaian. Begitu. Ketika kita punya istri, berikanlah pakaian selayaknya. Kalau di dalam Islam itu kan menutupi aurat. Tetapi jikalau ada perempuan yang memakai pakaian yang membuka aurat dan dia punya suami ada dan suami tidak ingatkan dia, hati-hati suaminya itu nanti dituntut. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Begitu. Jikalau datang waktu sholat perempuan tidak sholat, selain halangan haid, dan suaminya membiarkan saja, tidak menghiraukan, tidak didik, suami akan diminta pertanggungjawaban. Suami ingatkan, sayang kamu sholat sayang. Tapi istrinya tidak mau, saya begini. Ya sudah selesai. Istri tanggung masing-masing. Gampang kok. Kalau masalah masalah sholat hari Jumat begitu tidak ada perintah untuk perempuan, dikhususkan untuk laki-laki. Tapi jikalau perempuan mau sholat tidak masalah. Yang salahnya di mana? Berarti sholat. Gak ada masalah. Orang saya bertanya, jangan apa.
saya, saya, Makasih. Makasih Bunda. Bunda Alus, makasih. Masya Allah. saya sudah bilang, Apalagi? saya, Tanya. Saya bilang 10 ya. Kalau cuma 2, kembali ulang ke 1. 10. saya bilang, saya harus sesuai dengan ucapan mulut, harus sejuk, bukan omong doang. Jadi jangan tadi diputar-putar. Masalahnya apa? Emang saya bilang masalah? Gak ada masalah. Saya hanya bertanya hal yang tidak saya tahu. Oke Bang Loding, jangan mutar-mutar kayak Bang Loding. Ledong, ledong, lidong, lidong, lading. Nah, begitu Tidak, teman. Pak. Pertanyaan kedua. Makanya tadi saya bilang. Iya, makanya tadi saya bilang sama Bapak, di dalam Islam Kenapa itu, lah ketika kita saya masih bertangga- muda, orang masih umurnya masih Iya. sedikit. Begini. Abang aja kita. Begini Bang Loding. Kiko. Iya begini Bang Kiko. Makanya tadi saya menyampaikan kalau di dalam Islam itu 5 hak istri kepada suami, kan? Saya panggil Bang Makanan, Kole aja. pakaian. Iya dengar. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian. Kan? Nah, jikalau istri tidak diberikan pendidikan agama oleh suami, maka suami akan diminta pertanggungjawaban. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Maka nanti Allah katakan, wahai Pak Kiko, kenapa kamu tidak didik anak istrimu untuk beribadah kepada Tuhan yang benar? Nanti Pak Kiko bilang, ya Allah saya sudah didik tapi dia tidak mau dengar. Maka istri akan menanggung sendirinya. Begitu istri ditanya kan, wahai istri Pak Kiko, kenapa kamu menyembah Tuhan yang salah? Oh suamiku tidak menunjukkan yang benar, makanya saya harus taat kepada suami. Maka suami akan diminta pertanggungjawaban. Begitu. Silakan. Lanjut. Kalau itu ndak paham lagi, ya Sudah paham. sudah paham? Paham. Oke, Walaupun- satu lagi silakan. Satu. Tadi kan ada naik sebentar. Saya setiap ada sesuatu yang muncul, saya peka dengan itu, tapi tidak terganggu. Tadi kan sebelum kita jauh melebar, ada kan yang naik dari Bali. Bagaimana menurut Abang tentang statementnya dia? Ini secara Siapa? yang tadi yang orang Bali kan naik seolah dia pemilik apa? Pemilik Nusantara Apa ini. itu? Lah Iya, masa dia lupa? mengatakan apa? Lah lupa Bang Loding bagaimana? Pantas saja Bang Loding disebut Bang Loding. Loding mutar-mutar 7 keliling sampai pusing. Iya, apa yang dia katakan? Kan Anda bertanya, saya tanya apa yang dia katakan. Wong tidak ada masalah yang dia katakan tadi sama saya. Apa yang Anda permasalahkan dari perkataannya itu? Oh, dia kan saya menyimak bahasanya. Saya mendukung Bang Loding katanya. Saya sudah lama mengikuti Bang Loding. Oh, masih bagus itu perkataannya masih bagus. Mulai masuk menusuk jantung pertahanan. Disebut apa? Sampaikan kepada mereka-mereka yang apa tadi disebut ya? Saya loading juga. Saya loading kedua dah. Ini lupa juga loadingnya juga. Yang tersesat. Bagaimana? Ini bentuk pertanyaan aja secara universal, secara umum. Bukan bermaksud memojokkan beliau tidak. Bagaimana Bang Loding seorang manusia yang sangat diberikan daya intelektual untuk menyimak setiap perkataan, perbuatan, tindakan manusia. Katakanlah itu perkataan tadi disebut yang tersesat. Bagaimana Anda Ya memang kami dengar. Memang kami menganggap bahwa kalian orang Kristen itu tersesat. Oh, Memang tersesat. kalian dalam kesesatan. Iya. Makanya hadirlah kami sehingga dalam Al-Quran mengatakan begini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik. Untuk mendapatkan umat yang terbaik itu bagaimana? Harus dilahirkan di tengah-tengah manusia, diturunkan di tengah-tengah manusia, dikhurujkan di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka kepada jalan yang benar, mencegah mereka daripada kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah. Jadi tugas kami mengajak, wa zakir fa inna dzikra. Kami mengajak kalian karena Al-Quran kami mengatakan kalian itu kan kafir, menutupi dari kebenaran. Iya, menutupi dari kebenaran. Coba kutanya sama Anda. Dengar baik-baik, kutanya sama Anda. Di dalam Bible, Anda dipanggil anak domba. Kalau di dalam Al-Quran, Anda dipanggil kafir.
Kafir itu, apa itu kafir? Kafaro. Jadi kafir, menutupi apa yang kalian tutupi, menutupi kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arti kafir dalam Al-Quran itu menutupi kebenaran. Sementara kalau di Bible kalian dipanggil anak domba. Domba ini kita tahu binatang. Sebagai Pak Kiko saya tanya dari hati ke hati. Pengen dipanggil kafir atau pengen dipanggil binatang? Ya, Bang Loding harus mendudukkan definisi domba dalam keyakinan kami apa. Jangan dikira-kira domba, kamu binatang, kamu animal. Bukan begitu, Bang Iya. Loding. Iya, berarti Bang Kiko mau panggil mana? Bang Kiko mau dipanggil domba apa mau dipanggil kafir? Biar mulai Kafir. sekarang saya panggil kafir. Panggil aja terus domba, nggak apa-apa. Domba. Oke, lama-lama kalau saya panggil Bang Kiko domba, domba, domba. Tiba-tiba Bang Kiko, meh. Gimana coba? Itu, begini Bang Kiko. Kalau kami di Islam, Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada kalian. Di dalam Islam Allah kalau memanggil Kepada hamba-hambanya kalian. itu begini. Dengar. Kepada Iya, kalian. dengar dulu. Allah itu Ya. maha pengasih, maha penyayang dipanggil sama kalian. Dengar dulu baik-baik, dengar. Kalau kami orang Islam itu, ketika Tuhan kami memanggil kami itu yang pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ibadi, wahai hambaku. Itu Tuhan kami memanggil kami seperti itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kalian orang di luar Islam, kalian dipanggil apa? Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya Allah, apa arti kafir itu? Orang menutupi dari kebenaran. Kalau kita panggil non-muslim, muslim itu selamat, non itu tidak. Kalau saya panggil Bang Kiko non-muslim, berarti tidak selamat. Kalau kita panggil kafir, masih ada potensi yang selamat. Yang penting Bapak Kiko mau membuka hati. Membuka kafir itu agar menerima kebenaran. Berarti kalau panggil non-muslim, berarti potensi tidak selamat. Tetapi kalau memanggil kafir, masih ada potensi untuk selamat. Jadi cuma ada 3 pilihan. Mau panggil domba, mau panggil kafir, atau mau panggil non-muslim. Pilih yang mana, cuma 3 ini yang diberikan kalian. Makanya Allah memanggil kalian dengan kata kafir. Artinya kafir itu adalah orang yang menutupi dari kebenaran. Nih. Ini kelihatan kan, Bang Kiko? Kelihatan dia punya wallpaper kan? Kelihatan kan? Ya. Kan? Ya. Kelihatan. Kalau saya begini kelihatan tidak? Tidak. Itu namanya kafir, tutup, menutupi, tutup, cover. Buku itu kan punya cover. Cover. Begitu. Jadi Anda itu menutupi kebenaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah siang, pagi, malam, sore Loading sampaikan. Begitu. Makanya Anda dikatakan kafir. Cuma kata kafir itu bahasa Arab kafir itu dari kafaro. Cuma kalian mengambil kata kafir itu, kalian taruh di Bible mengatakan sesat. Jadi ketika kami memanggil kalian kafir, seakan-akan kami itu mengejek kalian. Padahal kafir itu sudah kata yang paling indah buat kalian itu. Karena ada 3 kata. Non-muslim tidak selamat. Kafir menutupi kebenaran. Atau domba. Binatang. Ya, teman-teman. Jadi yang mana? Bang Loding menyampaikan 3 kata yang keras. Saya tetap biasa. Kenapa saya biasa? Karena beginilah ciri orang yang menerima ajaran yang benar, tidak terganggu, didengar baik-baik seperti Bang Loding. Tidak ada sedikit pun pikiran saya terganggu. Terima kasih sudah sampaikan sekeras itu. Coba yang lain-lain teman saya, baku hantam, lompat-lompat sampai darah tinggian, sampai terbebas. Nah, kalau menurut Bible Anda, kalau kami di luar Kristen ini, itu kalian memanggil kami apa? Ada sebutan apa buat kami? Kalau kalian kan Islam menyebut kalian kafir. Kafir itu menutupi dari kebenaran. Kalau kalian memanggil kami apa? Orang-orang yang tidak selamat. Abang bertanya ya. Orang-orang yang tidak selamat. Oke, jadi saya terima. Dengar dulu. Biar tahu teman-teman di atas. Silakan. Biar tahu teman-teman di atas. Silakan.
Begini Iya, loh, iya, silakan. ketika Bang Loding tanya saya, yang di atas harap tetap sejuk, jangan ini ditanya, aku jawab sesuai dengan permintaan pertanyaan, aku jawab sesuai dengan keimanan kami. Itu yang diharapkan di sini. Bukan berarti tujuannya, ah gila si Bang Kiko, dibilang kami. Bukan begitu, bukan konteksnya. Iya, saya tahu Bang Kiko ini Di semua atas, netizen saya itu tahu Bang Kiko. Lanjut saja, lanjut. Coba dipanggil apa kami di luar Kristen? Orang Islam di Kristen memanggil apa? Silakan. Istilah apa istilah? Biar kita kaji. Ya, ya orang-orang yang belum selamat. Orang-orang yang belum selamat. Baik, kita buktikan orang-orang yang belum selamat. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus sesuai yang tertulis di dalam Bible. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Kisah para Rasul 4:27. Yesus adalah hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13. Yesus adalah hamba Tuhan. Matius 12:18. Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup bagi Bani Israel. Yohanes 14:6. Kalau bukan Bani Israel, kita mengaku kita dibilang iblis. Wahyu 3:9. Saya percaya Yesus. Tetapi saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan itu ada dalil mendukung. Pak Kiko percaya Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Karena konsekuensi ketika kalian percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus, kalau saya memanggil kamu Tuhan, bagaimana resikonya? Apa kata Yesus? Barang siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Akan datang masa di mana Pak Kiko mengatakan, Tuhan, saya berdiskusi dengan Loding memakai namamu. Tuhan, saya berdiskusi dengan Papi Gembala memakai namamu. Tuhan, saya berdoa memakai namamu. Apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Matius 7:21-22. Aku lupa, stop sampai aku lupa. Posisikan dua hal. Perkataan ini cocok buat siapa yang menerima ajaran Kristus atau yang menolak. Diposisikan dulu, jangan nyala kau. Ya yang menerima atau yang menolak. Bang Loding. Oke, begini. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang. Setiap orang. Berarti semua orang harus percaya kepada anaknya yang tunggal. Yang percaya. Semua orang. Jadi nggak ada Iya, oke, sabar dulu. Yang percaya kepada anaknya, betul? Ya. Oke. Bang Kiko percaya, saya percaya. Sama-sama kita percaya. Saya percaya dia sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Saya percaya dia sebagai hamba Tuhan. Bang Kiko percaya dia sebagai Tuhan. Mana kepercayaan yang menurut Yesus benar? Apakah sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Kita kaji melalui Bible. Bila perlu kita kanter melalui Al-Quran. Mana yang benar? Coba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tanya Pak Kiko mutar-mutar, lebih baik kita tanya Yesus. Yesus percaya kepada kamu sebagai apa agar kita memperoleh hidup yang kekal? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu wahai Loding. Inilah hidup yang kekal itu wahai Kiko. Bagaimana mengenal satu-satunya Allah yang benar? Allah itu siapa Yesus? Lukas 4:8. Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti Allah itu Tuhan. Jadi bagaimana Yesus? Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus, jadi kita percaya kamu sebagai utusan Tuhan. Iya. Mana buktinya? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba. Selesai. Utusan. Iya. Itu sudah benar semua. Tapi dalam pengertian pemahaman cara Bang Loding mengartikan setiap kata-kata itu di situ aja yang tidak pas. Ketika luruskan coba mana yang betul kalau tidak pas. Ketika Anda mengatakan pemahaman saya tidak pas, berarti Anda sudah punya pemahaman yang benar. Tunjukkan sama saya. Coba. Tetap kita berdiri di dua arah yang berbeda kan? Iya dong. Itu pasti. Ayo kita kaji. Iya.
kita harus dalam standing berdiri kita harus mengakui itu. Kita ini berbicara, belajar, atau katakanlah sharing di dua arah yang berbeda. Posisikan dulu itu, nggak bisa. Nanti tidak begini, Pak Kiko. Kenapa kita berbeda? Coba, kenapa kita harus berbeda? Kenapa kita harus berbeda? Lah kita berbeda memang begitulah jalannya. Kutanya sama Anda ya. Iya. Ketika Anda berbeda dengan saya, berarti Anda berbeda juga dengan Yesus. Mau kita buktikan? Dengar, begini. Kalau saya mau panjang, saya cuma nggak pintar hafal-hafal doang. Kalau baca, nggak selama Tetep layar teman-teman. Sebentar habis maghrib Pak Kiko asyhadu, tetep layar. Janganlah emosi, kan sudah tahu katanya kawan saya. Biasa Bang Kiko, karena tidak ada Oten lagi, jadi Bang Kiko saya hajar pelan-pelan tuh. Lanjut. Saya sangat menghormati, saya sangat sayang ya. Sekalipun berbeda, sangat saya sayang sama, termasuk terutama yang di atas nih menonton. Itulah saya. Karena apa? Apa tadi pertanyaannya, jadi lupa. Nah, bingung kan? Bingung, lupa. Begini. Teman-teman, saya Kiko. tahu, saya itu pelupa. Dengar. Begini Bang Kiko, ketika Anda menolak kepahaman saya tentang Yesus, berarti tidak secara langsung Anda menolak Yesus. Boleh kita buktikan, Bang? Boleh? Kita buktikan? Silakan, Boleh itu kita kan buktikan? rahasia Anda, tetap saya dengarkan. Oke, Harus baik. saya dengarkan. Baik, mari kita buktikan begini Bang Kiko. Ya. Di dalam Yohanes 14:1 bunyinya seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Itu sudah salah cara berpikirnya. Cara mengartikannya sudah salah. Disitulah kalian. Saya akuin tuh Bang Loding pintar, Bang Juma pintar, Uniripa pintar. Tapi kalian, saya tidak menghakimi ya, saya tidak menjudge. Kalian tidak memiliki hikmat untuk menjabarkannya yang secara nyata dan yang sebenar-benarnya. Di situ doang kalian jauh lebih pintar dari orang Kristen yang mengimaninya. Baik. Tapi tidak punya hikmat untuk menyatakan, menjabarkan yang sebenar-benarnya. Apa sih yang dimaksud? Apa sih yang dinyatakan? Oke. Apa tujuannya? Apa sih sebenarnya? Di situ aja sih. Kalian luar biasa pintarnya. Boleh. Akal kalian, kepintaran kalian, kemampuan kalian luar biasa. Tapi kalian tidak memiliki hikmat untuk menyatakan, memposisikan, mengartikan. Bahkan apa itu? Bahkan Yesus itu sering berkata-kata seperti perumpamaan. Nanti kalau dibilang begini. Bang Kiko begini. Kita kan punya kitab suci. Kalau Oke, ada orang kita bicara, orang saya harus kita kan, dengarkan baik-baik. Saya dengarkan. iya, oke. Begini Bang Kiko. Izin sebentar saya potong karena begini Bang Kiko. Bang Kiko kan punya kitab suci. Ketika orang bertanya tentang agama Bang Kiko harus harus memberitahukan mereka sesuai yang tertulis di dalam kitab Bang Kiko. Jangan Bang Kiko menambah-nambah, akhirnya seakan-akan kitab suci itu tidak benar. Contoh, izinkan saya bernarasi, saya tampilkan data biar kita sama-sama belajar. Kalau salah bilang salah, baru Anda tanggapi. Kita belajar sama-sama. Saya pakai data ya. Perhatikan Bang Kiko. Perhatikan sini baik-baik Bang Kiko. Lihat di layar sini, ya. Ini kan perikopnya rumah Bapak, ya. Saya kasih kecil. Dapat lihat kan, baca kan, bisa baca kan? Oke, baik, dengar. Rumah Bapak, perikopnya. Yohanes 14 nomor 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kita langsung tanya kepada Bible sendiri. Ya, perkataan Yesus sendiri yang mengatakan. Kalau tanya kepada Pak Kiko pasti mutar-mutar. Mending kita tanya Bible sendiri. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Oke, kita buka dalilnya. Percaya kepada Allah sebagai apa? Matius 11:25. Nih. Perikopnya ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang yang kedua tadi Yohanes 14:1. Yang kedua apa?
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah tadi Matius 11:25. Sebagai Tuhan langit dan bumi. Percaya juga kepadaku, ku ini Yesus. Nah sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Nah kita buka datanya lagi. Nih, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya sebagai utusan Tuhan. Nah, Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Tuhan langit dan bumi. Datanya tadi Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42 tadi. Nah, jikalau kita sudah percaya Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak mendapatkan hidup yang kekal menurut Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Allah ini siapa Yesus? Nih, Allah itu siapa? Nih, Lukas 4 nomor 8 nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Allah itu Tuhan. Tuhan. Makanya dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama tidak dengan Yohanes 17:3? Sama. Asyhadu an la ilaha illallah Yeshua Hamasya Rasul Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Yeshua Hamasya Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Selesai. Bang Loding, saya bangga sama Bang Loding. Saya salut sama Bang Loding. Bang Loding itu luar biasa. Tapi dengarkan baik-baik Bang Loding. Sangatlah lagi. Iya, silakan. Iya, silakan. Yang kita berbeda adalah cara Anda mengartikan ya. Cara Anda mengartikan semua ayat-ayat ini, di situ aja kita yang berbeda. Anda sudah sangat tepat. Anda bahkan jauh lebih pintar, saya hormat. Tapi Tuhan memberikan saya hikmat untuk lebih tepat mengartikan ini seperti apa. Semua yang dikatakan Bang Loding, tidak satu huruf pun melenceng. Tapi izin Bang Loding, saya sangat menghormatimu Bang Loding. Saya sangat menghormati Bang Loding. Di situ aja kita berbeda. Cara kita mengartikan, memposisikan ayat ini seperti apa untuk kita masing-masing. Nggak perlu saya baca ulang yang lagi. Benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Coba Anda jelaskan, saya mau dengar. Saya mau jadi pendengar. Coba Anda jelaskan yang benar bagaimana. Di keimanan kami harus tahu sosok Yesus ini siapa, untuk apa, dan bagaimana. Di itu dulu, jangan langsung bahas Grogol Ciledug, California kali Dres kali Ciliwung kali, nggak bisa seperti itu. Posisikan dulu, ini di kami dulu ya, seperti apa dan siapa, untuk apa kehadiran Yesus itu bagi kami dulu, karena kami yang imani ya. Posisikan dulu dia, baru melangkah step by step dan kita maju ke depan. Kalau memposisikan Anda posisikan Yesus sebagai apa? Minum dulu. Tuhan dan juru selamat. Oke, baik. Bagaimana kalau kita tanya di perkataan Yesus sendiri, boleh tidak? Itu kalau sebenarnya dalam kami mengajak manusia itu supaya tidak keliru. Tidak keliru, Pak. Ya dong, tidak keliru. Tidak gagal paham. Kan disebut apakah kamu Tuhan? Kamu sendiri yang mengatakan. Tapi teman-teman Islam mengartikan itu berbeda. Di situ aja. Saya tahu Anda ini punya wawasan luas. Saya tanya, saya ini anak manusia atau tidak?
Nah, ini sangat gampang saya jawab. Sudah saya tahu tujuannya apa. Anak manusia. Iya, tidak anak manusia. Apakah anak manusia bisa jadi Tuhan? Tapi jangan framing ya. Tapi Iya. Apakah Ya. anak manusia bisa jadi Tuhan? saya mau jawab dengan jujur, Bang Loding. Saya mau jawab dengan jujur. Saya menghormati. Saya senang pertanyaannya. Senang saya pertanyaannya. Jawab. Ketika Anda bicara seperti itu, saya dalam diri saya otomatis secara otomatis sudah berjalan Tritunggal. Tapi teruskan pertanyaannya. Apakah anak manusia bisa jadi Tuhan? Tidak bisa. Ini bahasa manusia ya. Manusia. Oke. Di diri Anda Tidak bisa. Stop dulu. Oke, Di diri Anda, siap. Oke, tidak bisa. di diri Bang Loding saat bertanya berbeda dengan di diri saya Ya, sekarang. Nih, Oke. sedang Tidak loading bisa. nih. Iya, sabar. Oke. Iya, sabar. Oke, anak Siap, manusia Bang. tidak bisa jadi Tuhan. Oke. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia sini? Yesus. Bisakah anak manusia jadi Tuhan? Saya jawab. Ketika Anda bertanya itu, secara otomatis orang Kristen, sebenarnya kalau dia sering membaca dan mengimani, bukan pertanyaan yang sulit. Dan sampai kapanpun Bang Loding, kalau kalian menarasikan ini sangat berbeda dengan bagaimana kami menarasikan itu. Jadi Tidak bisa atau akan- tidak? Bahasa manusia tidak bisa. Ini bahasa manusia ya, jangan di-framing. No framing to Oh, be no. berarti tidak bisa. Ih, kan bahasa manusia. Iya, berarti tidak bisa. Itu kan anak manusia. Bisa tidak anak manusia jadi Tuhan? Tok, rekam. Ini bahasa manusia, tok, rekam. Kalau konteks keimanan Kristen, itu tidak masuk. Tidak masuk, karena pertanyaan sebatas manusia. This is not best question, not. It's not question bad, the bad question. Jadi yang saya tanyakan, tadi kan pertama saya tanya, apakah anak manusia bisa jadi Tuhan? Pak Kiko Pak Kiko sudah menjawab tidak bisa. Ketika saya kasih ayat, setelah itu saya mengatakan ulang, apakah anak manusia bisa jadi Tuhan? Mulai Pak Kiko putar-putar. Inilah namanya doktrin bapak-bapak gereja. Agama tidak mungkin mematikan akal. Agama harus selaras dengan akal. Karena tidak mungkin Tuhan menurunkan agama yang tidak mampu orang untuk memikirkannya. Selamat datang di kebenaran. Gak ada Tuhan menurunkan agama. Bang Loding, semakin kita jauh berbicara, semakin mudah-mudahan loadingnya semakin berputar-putar sedikit. Kami Bang Loding bisa tertawa loh. Kami dipertemukan dua kapal arah yang teman-teman di atas nggak mau polo-polo, udah capek kami, belum minum dari tadi. Kuburan yang ada tuh, lihat no, kuburan. Ya, coba ada Kristen yang lain mau naik. Pak Kiko sudah termacet-macet di atas nih. Panggil dulu. Yang Pak Kiko Kristen yang naik nih. Bukan. Panggil dulu Kristen yang lain dulu. Biar Anda menyimak saya dulu. Sama Bang Loding itu sebenarnya apa ya, enak banget sebenarnya, beda yang lain-lain, bukan membanding-bandingin, enak. Dulu saya kira Bang Loding itu ribet, padahal memang menusuk jantung pertahanan, dia tajam. Kalau dilihat sudah semakin setruk, dikasih air pompa air, ditarik selangnya, disiram supaya semua dingin, luar biasa. Memang tata cara yang luar biasa, tidak semua dimiliki orang. Dibilang turun-turun apa, turun-turun. Kenapa kalian turun, suruh saya